Bab 17. Metamorfosis. Setelah mendengar ucapan Raja Jin, Bayu kembali beristirahat di kamarnya karena fisik Bayu sangat kelelahan dengan apa yang dia alami ini. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 17. Metamorfosis. Setelah mendengar ucapan Raja Jin, Bayu kembali beristirahat di kamarnya karena fisik Bayu sangat kelelahan dengan apa yang dia alami ini. Beberapa hari berlalu, Bayu kini sudah berlatih tanding dengan ketiga saudara angkatnya. Kali ini, Bayu berlatih tanding bukan 1 lawan 1, melainkan dia dikeroyok dengan ketiga saudara angkatnya. Namun walaupun sudah dikeroyok, Bayu tetap tak dapat dikalahkan. Bahkan beberapa patih di kerajaan Jin mencoba melawan Bayu dan tetap tak berhasil mengalahkan Bayu. Karena kejadian itu, beberapa makhluk yang berpikir buruk pada Bayu, mereka takut bahwa Bayu akan menjadi sebuah ancaman yang mengerikan untuk mereka. Namun untuk Raja Jin, ia sangat bangga dengan pencapaian Bayu. Padahal Bayu masih sangat muda dan belum pada kekuatan puncaknya. Namun dia sudah bisa mengguncang kerajaan Jin miliknya. Tubuh Bayu yang kecil ini terlihat padat dengan otot tak seperti anak di usianya. Dan juga pancaran aura yang sangat melimpah terpancar dari tubuh Bayu. Bayu seperti ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Terlihat sangat berbeda, walaupun tak terlalu terlihat oleh mata manusia biasa. Tak sia-sia aku mengajarimu, nak. Kini kekuatanmu sudah hampir setara denganku. Bahkan mungkin apabila kamu berlatih beberapa bulan lagi di sini, kau sudah mampu melawanku, ucap Raja Jin. Tidak, ayah. Namun aku tak akan mampu melawan ayah. Aku tak memiliki keberanian untuk melawan ayah, jawab Bayu. Mendengar jawaban dari Bayu, Raja Jin tertawa dengan cukup kuat. Hahaha. Ternyata sifatnya tak berubah, nak. Kau masih saja santun dan menghormati orang tua, ucap Raja Jin. Bayu pun hanya tersenyum saja mendengar ucapan Raja Jin padanya. 2 bulan sudah terlewati, kini waktunya Bayu kembali pulang. Dia pun langsung berpamitan dengan Raja Jin dan ketiga saudara angkatnya. Dia ingin pulang ke rumah dan berlatih lagi dengan kakeknya. Tak lupa Bayu juga berniat untuk menunjukkan perubahan kekuatannya pada kakeknya. Ayah, Bayu pamit untuk pulang. Bayu sudah terlalu lama berada di alam goib ya, ucap Bayu pada ayahnya. Baiklah, nak, tapi jangan bosan-bosan untuk main ke sini lagi ya, ucap Raja Jin. Iya, ayah. Bayu pasti akan sering main ke sini untuk berlatih bersama Enggar, Aruna, dan Laruni. Setelah itu Bayu pun keluar dari istana Raja Jin dan berjalan menuju di mana dia bisa membuka portal goib. Namun, kali ini dia sekalian mencoba kekuatan baru miliknya. Karena Bayu sudah hampir 100% menundukkan semua mustika yang dia miliki, dia memiliki kekuatan baru, yaitu bisa melayang di udara. Dia pun mencoba melayang di udara dan dengan cepat berpindah-pindah tempat sembali merayang di udara. Tak berselang lama, dia pun sampai di tempat di mana dia biasa membuka gerbang goib. Dia pun langsung menjentikan jari tangannya dan terbukalah gerbang goib di depannya. Bayu tak lagi memejamkan mata dan merapalkan apa yang dia inginkan. Kini dia bisa lebih cepat hanya dengan membayangkan semuanya. Terlebih lagi, karena semua kekuatan Bayu melebur jadi satu, kini sudah tak terlihat lagi tanda mustika Bayu baik itu di tangan, dada, dan dahi Bayu. Semua mustika sudah menjadi satu di titik perut Bayu. Ketika Bayu keluar, ternyata di dunia manusia masih malam hari. Ini merupakan sebuah keuntungan untuk Bayu, karena dia bisa dengan cepat berpindah tempat dan sampai di rumahnya.
Bayu juga tak lupa menghilangkan aura dan keberadaannya agar ketika dia berpindah tempat tak ada yang dapat merasakan kehadiran Bayu. Bayu pun langsung berteleportasi berpindah di depan rumahnya. Namun, ada hal yang janggal ketika Bayu menghilangkan aura dan keberadaannya pada saat di lereng Gunung Lawu. Nampak dua pasang mata mengawasi Bayu dan kaget ketika tak dapat lagi melihat kehadiran Bayu. Mereka ternganga ketika melihat seorang anak kecil yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan itu. Mereka mendekat ke tempat di mana Bayu menghilang. Luar biasa. Apakah tadi itu anak manusia? Mengapa dia memiliki aura yang sangat kuat dan murni sekali? Ucap salah satu orang yang tak sengaja melihat Bayu. Benar, Kakang. Apabila memang dia anak manusia, maka kekuatan dia sangat mengerikan. Ah, sudahlah. Kita cari lagi saja nanti. Pasti dia akan kembali ke sini, walaupun entah kapan dia kembali. Sekarang kita tinggalkan Khodam di sini untuk mengawasi sosok anak kecil tadi. Benar, Kakang. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Lalu setelah itu kedua orang itu kembali dengan kesibukan mereka lagi, mengabaikan apa yang mereka lihat tadi. Kemudian ketika Bayu sampai di rumah, karena dia pergi cukup lama, dia pun merasa sangat rindu dengan kakek dan neneknya. Bayu langsung mengetuk pintu rumahnya dengan penuh semangat. Assalamualaikum Kakung Uti, Bayu pulang, ucap Bayu. Tak berselang lama, suara pintu dibuka. Terlihat Uti perlahan membuka pintu rumahnya. Bayu pun tersenyum ke arah Uti dan langsung memeluknya. Uti, Bayu kangen banget. Bayu udah lama nggak pulang, ucap Bayu. Loh Le, alhamdulillah kamu sudah pulang. Dan Uti tidak menyangka kamu pulang tepat waktu seperti ini. Uti kira Bayu akan berbulan-bulan di alam goib, jawab neneknya sambil mengusap lembut kepala Bayu. Iya Uti, Bayu gak lama-lama di alam goib, ucap Bayu. Oh iya Uti, Kakung mana? Tanya Bayu pada neneknya. Kakung sedang membantu orang di desa sebelah Le, katanya ada yang sedang diganggu oleh makhluk halus, jawab neneknya Bayu. Loh, begitu ya? Aku kira Kakung di rumah, padahal aku mau pamer kekuatan baru yang Bayu miliki, ujar Bayu pada neneknya. Ya sudah, masuk dulu saja. Nanti ada waktunya kamu menunjukkan kekuatanmu pada Kakung Le. Sekarang Bayu istirahat saja. 2 hari lagi sudah masuk sekolah, dan Bayu harus lebih fokus, karena sekarang Bayu sudah kelas 6, jawab neneknya. Baik Uti, Bayu juga sangat lelah. Bayu ingin segera beristirahat, ujar Bayu sambil berjalan ke dalam rumahnya bersama neneknya. Ketika Bayu selesai membersihkan diri dan masuk ke kamarnya, terlihat neneknya sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Neneknya Bayu juga merupakan praktisi supranatural seperti kakeknya. Namun, neneknya ini hanya menggunakannya untuk upacara kejawen, tak seperti kakeknya yang digunakan untuk segala hal. Neneknya Bayu juga bisa melihat aura, sehingga ketika dia melihat aura pada Bayu, dia sangat terkejut. Bagaimana bisa anak sekecil Bayu memiliki kekuatan yang sangat padat dan murni seperti ini, bahkan mengalahkan kekuatan Kang Mas? Gumam neneknya Bayu ketika dia melihat aura Bayu. Aku harus cepat memberitahu Kang Mas bahwa kekuatan Bayu sudah sangat jauh meningkat, bahkan pancaran aura miliknya terlihat seperti sebuah aurora yang berwarna-warni. Lanjut neneknya Bayu. Terlihat nenek Bayu merenung sambil membaca aji-ajian untuk bertelepati dengan kakeknya Bayu. Beliau ingin memberi kabar bahwa cucunya sudah pulang dengan keadaan yang sangat menakjubkan. Setelah neneknya Bayu memberi kabar ke kakeknya Bayu, terlihat kakeknya Bayu sangat terkejut dengan apa yang neneknya Bayu sampaikan. Beliau pun bergegas pulang walaupun pekerjaan di sana belum selesai. Beliau ingin melihat langsung apakah benar yang sudah dikatakan neneknya Bayu tentang keadaan Bayu. Namun, kakeknya Bayu juga berpikir masih memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain. Maka dari itu beliau tak akan berlama-lama dan segera kembali lagi untuk melanjutkan tugasnya untuk menolong orang. Bahkan mungkin kakeknya Bayu akan membawa serta Bayu agar dia dapat membantu menolong orang yang sedang kakeknya Bayu tolong. Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.